使い方も知らないんだな。俺は油断しない。 Setelah pada episode pertama Shiki melihat ayahnya yang terbunuh di depan matanya, pada episode kedua ini Shiki bermimpi saat kecil sedang bermain dan disuruh ayahnya pulang. Saat melihat ayahnya, tubuhnya sudah penuh darah karena tebasan Momoya. Disinilah Shiki tersadar dari pingsannya, di mana dia sudah terikat di sebuah kursi di ruangan kosong. Saat itu Shiki menoleh ke samping karena mendengar suara seseorang. Entah siapa pemuda ini sambil push up dan terus nyerocos tanpa henti. Shiki sendiri hanya bisa kebingungan sambil menatap ke arahnya. Pria ini lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Naito Mudano, di mana dia juga keturunan Oni sama seperti Shiki. Untuk jasad ayah Shiki telah ditaruh di tempat yang aman. Tak mau basa-basi Mudano segera mengambil papan tulis yang ada di belakang. Mudano lalu memberitahu Shiki kalau di dunia ini ada agensi Momotaro sama agensi Oni. Shiki pun kembali mengingat agensi Momotaro yang telah merenggut nyawa ayahnya. Untuk melawan agensi Momotaro yang ingin membasmi para Oni, maka dibentuklah agensi Oni buat melawannya. Mudano sendiri bertugas mencari orang yang telah membangkitkan kekuatan Oni dan akan mengajaknya bergabung ke agensi Oni jika cocok. Setelah menjelaskan semuanya, Mudano membolehkan Shiki bertanya. Setelah penutup mulutnya dibuka, Shiki langsung marah-marah dan menanyakan tentang jasad ayahnya. Mudano pun mengurangi poin dari Shiki karena berbicara yang tidak penting. Namun Shiki tak peduli dan masih saja marah kepada Mudano yang seenaknya mengikat dirinya. Mudano bilang, hal itu dilakukan karena Shiki cepat mengamuk. Mudano menjelaskan kalau saat ini dirinya lagi mengevaluasi Shiki. Shiki yang tadinya marah-marah sekarang mencoba lebih tenang. Di mana Shiki meminta dengan baik-baik agar dia dilepaskan, sebab dia mau membalas dendam kepada pembunuh ayahnya. Mudano pun malah kesal karena Shiki memasang wajah seram. Mudano lalu bilang kalau dia memiliki cara yang lebih efisien buat mendidik orang nekat seperti Shiki. Setelah melepaskan dasinya, betapa kagetnya Shiki ketika lehernya dicekik dari belakang. Mudano meminta Shiki mencari jalan keluar buat menyelamatkan hidupnya. Jika Shiki gagal, maka lebih baik dirinya mati saja. Terlihat Shiki sangat kesakitan hingga mengeluarkan banyak darah, namun dia tak ingin mati sekarang. Ketika tak ada pergerakan sama sekali, tiba-tiba darah yang keluar dari tubuh Shiki menyerang Mudano. Tak sampai di situ saja, Shiki yang sudah dalam mode mengamuk kembali menyerang Mudano dengan membabi buta. Untungnya Mudano sigap untuk menangkis serangan dari Shiki. Karena Shiki mengamuk, Mudano mengurangi 100 poinnya. Mudona akan menunjukkan kepada Shiki bagaimana cara menggunakan darah Oni yang benar. Meskipun Mudano tahu kalau Shiki yang dalam mode mengamuk tak akan mengingat apapun setelah kembali normal. Singkat cerita, akhirnya Shiki terbangun dari pingsannya setelah dihajar Mudano. Mudona lalu bilang pada Shiki kalau dia pasti tak mengingat apapun tadi. Itu karena kekuatan darah Oni sangat kuat dan tak mudah untuk mengendalikannya. Namun berbeda dengan dirinya yang dapat mengendalikan darah Oni miliknya. Mudona lalu memberitahu Shiki kalau perekrutan Shiki untuk masuk agensi Oni dianggap gagal. Di sini Shiki sama sekali tak mengerti penjelasan yang diucapkan sama Mudona. Namun Shiki hanya bisa menangkap satu hal, kalau Mudona ini sangat kuat. Shiki pun mengakui kekuatan Mudona dan akan merendahkan dirinya. Asalkan Mudona mau menjadikan Shiki sebagai bawahannya demi membalas pembunuh ayahnya. Namun Mudona menolak sebab Shiki tak bisa menggunakan otaknya dalam bertarung. Mudona menganggap Shiki tak berguna dan akan mati cepat dalam pertarungan. Shiki pun merasa kesal sama Mudona karena sudah merendahkan dirinya. Mudona lalu bilang kalau dia akan membunuh Shiki secara efisien, sebab Shiki tak boleh hidup berkeliaran. Setelah melukai jarinya, Mudona pun segera mengeluarkan payung yang dibuat dari darahnya. Saat melihat itu, Shiki sedikit tahu cara menggunakan kekuatan Oni. Di mana Shiki tak akan tinggal diam dengan melukai tangannya dulu. Jika memang Shiki harus terbunuh, dia akan meminta maaf pada ayahnya di akhirat. Mudona pun memiliki 4 asumsi kalau Shiki bakalan menyerang dari bawah, atas, terjang, dan kabur. Ternyata Shiki memilih untuk menyerangnya dari atas. Di sini Mudona kaget ketika Shiki berhasil mengendalikan darah Oninya dan langsung menembak ke arahnya. Meskipun tembakan Shiki mengarah tepat, tapi Mudona cukup mudah menghentikan pelurunya. Melihat Shiki yang masih dalam setengah mode mengamuk, Mudona tak memiliki pilihan lain selain membunuhnya. Di sini Mudona mengeluarkan jurus pelepasan gerhana darah banjir kelahiran kembali. Shiki sendiri masih berjuang untuk mengendalikan darah Oni miliknya. Ketika berhasil melakukannya, Mudona rada kaget sih.
Shiki akan memberitahu caranya, asalkan dia diterima jadi bawahannya. Mudona pun akan memikirkan kembali ucapan Shiki. Shiki lalu menjelaskan kalau dia meniru Mudona yang melukai dulu jarinya sebelum menggunakan darah Oni. Karena mereka sama-sama keturunan Oni, Shiki yakin jika dilakukan sama pasti bisa. Setelah dia melukai tangannya, Shiki memfokuskan pikirannya membuat senjata. Hingga pada akhirnya, rencananya pun berhasil meskipun hampir tak terkendali. Mendengar cara yang dilakukan Shiki, Mudona masih tak percaya seseorang bisa mengendalikan darah Oni dengan kebodohan tersebut. Mudona selalu berpikir kalau kekuatan Oni tak akan cocok sama orang bertipe bodoh dan emosional. Mudona lalu menggambarkan cara mengendalikan darah Oni miliknya. Di mana saat emosional Mudona muncul, dia hanya akan menggunakan sedikit kekuatan darah Oninya agar bisa dikendalikan. Berbeda dengan yang ada di otaknya Shiki, di mana dia memaksa menggunakan darah Oni saat emosional. Terlebih lagi, darah Oni diminta buat tunduk kepadanya. Hingga pada akhirnya, Shiki berhasil mendapatkan kekuatan tersebut. Bisa dikatakan kalau Shiki menggunakan insting untuk mengendalikan darah dengan cara memaksa. Shiki lalu bilang kalau dia ingin menjadi kuat, apapun yang Mudona ajarkan akan dia lakukan hingga dia bisa berguna baginya. Mudona bertanya, bagaimana jika Shiki masih tak bisa mengendalikan kekuatannya dan malah mengamuk lagi? Mudona masih belum bisa percaya 100%, tapi Mudona akan memberikan kesempatan. Secara tidak langsung, Shiki lolos untuk menjadi muridnya dengan nilai pas-pasan. Mudona lalu menjelaskan kalau sekarang dirinya berada di Pulau Onigashima, di mana pulau ini memiliki sekolah untuk para Oni yang diberi nama Akademi Risetsu. Sekolah ini mendidik para keturunan Oni agar bisa melawan agensi Momotaro. Shiki pun sangat terkejut karena dia ada di pulau, karena berisik Mudona memukul wajahnya. Di sekolah Shiki akan diajari cara mengendalikan darah Oni dan edukasi umum. Mudona juga memberitahu kalau dia akan menjadi wali kelasnya dan Shiki akan tinggal di asrama. Setelah mendengar penjelasan tersebut, kepala Shiki rasanya mau meledak. Meski begitu, Shiki tak peduli, asalkan dia bisa menjadi kuat buat membalaskan kematian ayahnya. Untuk hal itu tergantung Shiki. Jika tidak bisa menjadi kuat, maka dia akan dikeluarkan. Mendengar hal itu membuat Shiki menjadi bersemangat dan akan menerima gaya pertempuran apapun yang diajarkan. Shiki lalu sadar kalau di kepalanya ada tanduk. Itu menandakan darah Oninya telah bangkit. Dengan latihan, Shiki akan bisa lebih leluasa mengeluarkan tanduknya. Mudona lalu menyuruh Shiki buat segera ganti pakaian. Mudona lalu bilang, kalau bukan hanya Shiki murid yang diterima di Akademi Risetsu. Sebelum pergi, Shiki tanya di mana jasad ayahnya. Mudona bilang di kamar mayat. Mudona berharap Shiki akan menjadi kuat agar dia tak merasakan penyesalan lagi. Mendengar nasihat Mudona, pandangan Shiki pun jadi berubah padanya. Baru juga dipuji baik, Mudona meminta Shiki sampai di kelas dalam waktu 15 detik. Jika Shiki sampai gagal, maka dia bakalan dikeluarkan. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua telah sampai di depan kelas. Shiki pun kembali bersemangat karena bisa sekolah lagi, sebab dulu dia dikeluarkan dari sekolah karena bengal. Karena terlalu lama, Mudona langsung menendang Shiki buat segera masuk ke dalam. Ketika sudah berada di dalam, Shiki melihat ada murid-murid lain di sana yang sudah duduk rapi. Melihat hidungnya mimisan, Shiki langsung minta tisu sama murid sekelasnya. Murid yang diajak bicara sama Shiki bernama Jin Kogasaki. Dia memiliki karakter tertutup. Shiki sendiri merasa kesal pada Jin karena tak sopan padanya. Shiki lalu mengejek Jin karena tak memiliki tanduk sepertinya. Jin pun membalas kalau hanya orang pemula bodoh yang memamerkan tanduknya. Mendengar ucapan Jin, murid di belakangnya yang bernama Ikari Yaoroshi tak terima. Jika memang Jin mau bertarung dengannya, hanya satu jawaban, ayo. Murid perempuan bernama Kuina Sazanami pun mengompori mereka buat bertarung. Namun tidak dengan Juji Yusurube yang menyuruh mereka jangan berisik. Murid lain bernama Homare Byobugaura meminta maaf pada Shiki karena tak memiliki tisu. Sedangkan murid yang bernama Rokuro Kiriyama malah mengkhawatirkan rasa sakit pada perutnya. Juji yang tak memiliki tisu terpaksa menyobek bukunya untuk diberikan pada Shiki agar tidak bertengkar lagi. Namun Shiki sudah tak peduli, sebab dia sudah kesal sama sikap angkuh Jin. Saat itu Mudona menenangkan mereka berdua. Hal itu membuat mereka kaget sama kecepatannya. Mudona pun bilang pada Jin, apakah dia seperti hantu baginya. Mudona lalu memberitahu murid-murid kalau seharusnya hari ini adalah orientasi dan pengenalan sekolah. Tapi Mudona akan melakukan permainan kejar-kejaran pada mereka semua. Singkat cerita, mereka telah berpindah ke area hutan Shinra. Mereka hanya memiliki 1 jam untuk kembali ke sekolah. Jika tertangkap Mudona, mereka akan ditahan.
Dan jika semua tertangkap, maka permainan akan berakhir. Jika kalian gagal, maka mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Jika kalian berpikir ini hanya sekolah biasa, mending kalian mati saja. Setelah lulus, mereka akan berada di garda depan buat melawan agensi Momotaro. Nyawa kalian akan selalu dalam bahaya. Mereka diperbolehkan pakai kekuatannya, tapi jika mengamuk, maka Mudona juga akan pakai kekuatan. Saat itu, Jin menyombongkan diri kalau dia akan membunuh Mudona nanti. Bukannya marah Mudona, malah menantang balik Jin untuk melakukannya. Jika kalian bisa membunuhnya, maka mereka akan langsung lulus dari Akademi Resetsu. Mudona memberitahu mereka kalau semua orang di sini masuk ke Akademi Resetsu pasti memiliki tujuan. Terlihat para siswa sudah siap melakukan permainan ini dan hanya satu orang yang dianggap belum siap, yaitu Shiki. Mendengar hal itu, Shiki bilang kalau itu tak mungkin sebab dia akan mengerahkan segalanya.